Di saat pemerintahan kurang perhatian kepada perusahaan perumahan, Kang Deddy Mulyadi mendukung perusahaan perumahan ini, kawan-kawan. Di saat pemerintahan yang lain sibuk saling sindir, sibuk saling salah, Kang Deddy Mulyadi membantu masyarakatnya agar perusahaannya berkembang, kawan-kawan. Di saat gubernurnya sibuk apalagi lah, pokoknya gitulah kawan-kawan. Di sini saya akan menampilkan Kang Deddy Mulyadi bersama perusahaan perumahan, kemudian Kang Deddy Mulyadi mendukung dengan segenap hati atas perusahaan tersebut, kawan-kawan. Kita saksikan bersama-sama. Ini kita lagi di Lembur Pakuan nih. Ini ada mesin yang sudah mulai bergerak, berjalan untuk merubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Angkat coba bahan bakarnya. Dan ini memang sudah banyak di mana-mana ya. Ini bahan bakar, ini bahan bakarnya digunakan untuk mesin-mesin diesel. Nah, ini mesin diesel dan mesin-mesin diesel truk di wilayah Lembur Pakuan yang biasa digunakan untuk bajak sawah, ya kan? Traktor, ya kan? Traktor. Jadi nanti bajak sawah kita nggak usah ribut lagi bawa komplang ke SPBU. Iya. Mesin beko, alat berat, kemudian truk yang ngangkut-ngangkut bisa menggunakan ini, bahan plastik. Nah, ini plastiknya. Nah, ini plastik kantong-kantong plastik yang dikumpulkan dari warga. Biasanya, ini kali ya. Biasanya dikumpulkan dari warga, biasanya dibuangin, mengumuri sampah, dan besok saya minta anak-anak sekolah nanti kalau ada plastik kumpulin aja, nanti bawa ke sini, dibeli. Nanti yang plastik ini diberi 2.500 per kilo, ya. Jadi BBM. Nah, kita harus kreatif walaupun di lembur, oke? Oke. Ini saya bareng pedagang sate ini di Cilandak, ya. Dagang sate dapat berkah dari apa, Pak? Dari jalan yang baik. Benar kan? Ya kan? Dari jalan yang baik kan? Dari situasi yang aman. Dan dengan orang Ciater jadi indah. Orang pada datang pada lewat ya. Dagangan Bapak laku nggak? Nah, menurut Bapak nempel ini di sini di lampu gitu, bagus nggak? Jelek. Caranya bagaimana, Pak? Caranya Bapak boleh ada tempat promosinya, caranya bagaimana? Walaupun itu nanti kami akan kata dalam waktu nggak terlalu lama. Caranya bagaimana? Bapak bikin dari tiang, ditulis sate Marangi yang bisa dibawa pulang, pasang, bawa pulang lagi, pasang, bawa pulang lagi, ya? Ya kan? Ayo, sampahnya nanti beresin, ya. Nah, saya buka sama Bapak buka, ayo buka. Yang sebelah juga buka. Nanti buka lagi ya. Jadi kalau ingin maju maka semua orang harus sama-sama menjaga, ya. Ya. Pariwisata maju, jalannya lecir, lampunya terang, ya kan. Nanti kios-kiosnya ditata rapi di sebelah sana posisinya, tidak di sini agar pemandangannya tetap terlihat, ya. Ya, saya tidak kejam sama orang. Saya ingin Jawa Barat meningkat dan sekarang pariwisata Jawa Barat semakin meningkat, ya. Dan jangan lupa jangan suka cocok yang beli. Semakin laku semakin ditingkatkan kualitasnya, ya. Semakin laku semakin diketok, ya. Nah, nuhun. Ya, ini kita saksikan berbahaya. Tampaknya ada pemain yang mengalami sedikit masalah cover di kamera, ya. Ini dia. Oh, tangan kiri. Oke, Billy. Sepak bola itu mengajarkan sportivitas,
di lapangan itu berkompetisi, bukan saling menyakiti. Semoga peristiwa itu tidak terulang lagi. Semoga adikku segera sembuh dan saya siap support untuk kesembuhannya. Salam olahraga, junjung sportivitas, jadikan sepak bola sarana edukasi, rekreasi, dan saling mencintai. Sekarang kita akan membahas tentang pos pengaduan lembur Pakuan, kawan-kawan. Ya, intinya adalah layanan pengaduan. Bermula di lembur Pakuan, kini bukan hanya di lembur Pakuan saja, sebagaimana Kang Deddy Mulyadi menyatakan dalam video yang akan kita tampilkan bersama-sama. Seandainya pos pengaduan tersebut bukan hanya di lembur Pakuan dan ada di setiap desa atau setiap kecamatan yang ada di Jawa Barat, maka ini adalah bentuk pemerintahan memiliki kesadaran atas permasalahan-permasalahan masyarakatnya. Pemerintahan peka kepada masyarakatnya, kepada permasalahan-permasalahan masyarakatnya, kawan-kawan. Ya, mari kita doakan bersama-sama semoga apa yang dicita-citakan Kang Deddy Mulyadi, yaitu setiap desa ada yang namanya pos pengaduan, terlaksana dan lancar, kawan-kawan. Amin ya robbal alamin. Coba kita saksikan bersama-sama pernyataan Kang Deddy Mulyadi bahwa tempat pengaduan itu bukan hanya di lembur Pakuan saja, tetapi di mana? Nah, kita saksikan bersama-sama videonya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, tumbuh bersama rakyat, berdiri tegak bersama rakyat, setia menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya menyampaikan juga pada seluruh warga Jawa Barat bahwa layanan pengaduan bukan hanya dibuka di lembur Pakuan. Terhitung hari Senin 6 Oktober 2025, kami juga membuka layanan di Balai Pananggehan, Gedung Sate. Dan layanannya fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah mereka yang mengalami problem akibat gangguan kesehatan, sakit keluarganya, tidak punya biaya berobat atau tidak punya operasional selama dalam proses pengobatan. Yang kedua, mengalami problem pendidikan, mengalami kesulitan sekolah, tidak punya seragam, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Yang ketiga, mengalami problem hukum, perlu dilayani karena mengalami berbagai masalah di bidang hukum. Selanjutnya, kami sampaikan juga bahwa dana yang digunakan untuk layanan di lembur Pakuan, semua orang sudah tahu, bersumber dari operasional gubernur dan pendapatan pribadi gubernur. Kemudian yang di Gedung Sate, di Balai Pananggehan, itu bersumber dari rereongan sapoe sarebu para ASN di Provinsi Jawa Barat. Harapannya seluruh kegiatan ini diikuti oleh para bupati, wali kota, camat, kepala desa dan kelurahan, sehingga warga kalau ada kesulitan untuk ongkos ke rumah sakit, biaya makan selama di rumah sakit, dan untuk beli baju sekolah, tas, sepatu, tidak usah lagi terlalu jauh ke lembur Pakuan atau ke Balai Pananggehan Gedung Sate. Bisa dilaksanakan di tingkat RT-nya masing-masing, di tingkat desanya masing-masing, di kantor camat atau di rumah dinas bupati dan wali kota. Kalau seluruhnya berjalan, maka hal-hal yang sederhana bisa diselesaikan dengan cara-cara sederhana. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota yang mau melaksanakan kegiatan ini. Karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk meringankan kesulitan yang dialami oleh warga kita.
hanya pada kita mereka bisa mengadu, dan tugas kita senantiasa melayani apa yang mereka keluhkan. Salam untuk semuanya. Wilujeng, sehat berkah. Selanjutnya mari kita kepo bersama-sama jalanan-jalanan yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, kawan-kawan. Yang sudah selesai adalah untuk saat ini adalah jembatan Cilengsi 2. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana beritanya, dan berita ini diupdate oleh akun TikTok Kang Deddy Mulyadi. Saksikan. Sampurasun wargi Jabar, update terbaru dari paket pekerjaan penggantian jembatan Cilengsi 2, tepatnya di samping Rumah Sakit Hermina Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dengan pemasangan erection box pada bagian sisi sebelah hilir, progresnya sudah mencapai angka 72,96% per tanggal 26 September 2025. Proyek ini mampu menyerap tenaga pekerja sebanyak 60 orang dengan nilai kontrak 1.336 juta rupiah. Untuk para pengguna jalan, mohon maaf perjalanannya terganggu. Mohon bersabar ya, kita dukung proses penggantian jembatan ini supaya berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Terima kasih.